keadaan mati pun mati dalam keadaan syirik. Itu bahaya. Apalagi kita ditambah lagi dengan ngelap berkah dari kuburan. Wah. Nah, ya nih Pak nih, kebetulan banget nih. Nah. Ini kan beberapa waktu lalu saya mengunjungi beberapa teman saya gitu ya, yang memang dengan kata ziarah atau sebagainya gitu Pak. Bahkan saya juga sempat melihat media-media di beberapa media, bahkan ulama besar juga dia berdoa di depan kuburan dengan dia berdoanya ke Allah langsung, tapi melalui orang tersebut. Contoh saya sebut ini apa ya? Contohnya Salahuddin. Contohnya, wahai Salahuddin, sampaikanlah doa ini kepada Allah. Karena engkau orang yang berilmu, karena engkau orang yang membebaskan Konstantinopel. Seperti itu. Itu gimana Pak pendapat Bapak? Begini, pertama namanya kita ziarah mengingat kematian kan boleh-boleh saja. Nabi pun tidak melarang. Silakan untuk mengingat kematian kita ya. Tidak lebih dari itu. Itu satu. Yang kedua, jika ziarah kita ada terbesit saja pikiran kita, ingin ada sesuatu, mendapatkan sesuatu gara-gara kita berziarah, itu sudah mulai berharap kan. Yang benar itu adalah ziarah kubur mengingat kematian dan mendoakan orang meninggal. Orang meninggal kan sudah tidak berdaya. Yang berdaya itu kan hidup kan. Makanya kita mendoakan. Ya jangankan gitu, kita kepada Nabi dan keluarganya mendoakan kan. Jadi tahiyat itu kan mendoakan sebetulnya. Nah jadi bayangkan, itu sangat amat melenceng dari ajaran sebenarnya. Makanya begini, ketika saya ziarah ke makamnya bapaknya Muhammad Qasim, ya, saya kan diajak ziarah kan, bro kita ke makam ayah saya. Alhamdulillah, karena saya memang ingin juga waktu itu ngomong, brother saya bilang kalau bisa sesekali ke makam ayahmu, ya oke. Nah, akhirnya dilulusin lah. Di awal-awal sebelum turun dari Grab, pas turun dari Grab, Muhammad Qasim sudah ngomong, jangan kamu kalau ke kuburan ayah saya nanti jangan berpikir yang lain kecuali mendoakan saja. Tuh, sudah strict dari awal. Jangan berpikir yang lain kecuali mendoakan. Tuh. Yang kedua, ketika saya mau duduk nih, kan adab kita kalau di kuburan suka duduk kan, duduk. bersimpuh lah. Bersimpuh. No, katanya nggak usah, berdiri saja. Oh itu nggak boleh Pak duduk juga? Walau alam, apakah itu nggak boleh termasuk dalam bentuk syirik atau sekedar jangan gitu. Jangan kan bisa jadi sekedar mencegah kan berbuat syirik. Bisa jadi, tapi dia bilang jangan, berdiri saja. Sudah saya berdiri. Dan doakan bapak saya. Jangan berharap sesuatu apapun, hilangkan pikiran sesuatu yang aneh-aneh, kecuali satu. Doakan bapak saya yang sudah meninggal. Tuh, pesannya begitu loh. Jadi saya berdoa saja. Nah, berarti sangat clear betul bahwa ternyata ini sesuai dengan hadis-hadis yang menyatakan bahwa itu ziarah yang sekarang dilakukan dan sebagainya, pendapat atau kelompok pendapat itu sudah berbau syirik gitu ya. Karena apalagi ngelap berkah ya dari kuburan, berarti kan berharap sesuatu. Apalagi tadi doa tadi, lo kenapa harus melalui orang lain, ya kan? Apalagi yang sudah meninggal. Langsung kepada Allah, orang sudah Allah jelas kok, langsung saja minta doa kepadaku kan, Allah itu langsung saja. Nah, kenapa tidak dikabulkan? Jangan salah. Belum tentu katakanlah ini dianggap orang soleh. Tapi ternyata pelaku syirik. Misalnya Habib-Habib kan. Yang atau kiai-kiai yang cium tangannya berlebihan kan. Apalagi jalan sampai ngesot-ngesot kan begitu ya. Mempertuhankan. Apalagi kan ada tuh Habib yang bekas kakinya jalannya diciumin. Oh ya itu, aduh. Oh itu syirik berat itu. Itu kurang setuju saya. Iya jangan begitu ya, ngesot-ngesot aja, jangan. Nah, jadi jelas menurut saya orang soleh, dianggap orang soleh, tapi pelaku syirik kira-kira di hadapan Allah gimana? Jangankan untuk orang lain doanya, untuk dia sendiri mungkin nggak diterima kan? Karena masih pelaku syirik. Jangan lupa Muhammad Qasim pernah mengatakan bahwa di dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpinya, bahwa kenapa umat Islam sekarang ini doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Karena dihalangi oleh pelaku syirik. Banyak sekali pelaku syirik. Di kota juga baliho di mana-mana syirik itu. Apalagi sekarang masa kampanye kan, syirik itu tidak boleh. Majang kota. Apalagi Habib-Habib kan kalau ada ceramah baliho kan promosinya kan.
itu sudah syirik semua. Oke, jadi kita tidak peduli kata orang ini orang soleh, orang baik, tapi ketika matinya dalam keadaan syirik maka gugurlah semua. Dan dosanya tidak diampuni, kan jelas itu? Oh iya. Nah, Oke. Gini ya. Ada juga sih yang memang ini agak nyeleneh gitu Pak pertanyaannya Pak ya. Mungkin ada juga yang udah pernah bertanya kepada Bapak. Jadi Muhammad Qasim ini dikait-kaitkan dengan The Simpsons. Kartun itu Pak. Karena kenapa ya? Katanya kok mirip banget gitu. The Simpsons menjelaskan masa depan, Muhammad Qasim menjelaskan masa depan tapi melalui mimpinya. Kalau The Simpsons itu kan melalui animasi. Nah, itu gimana pendapat Bapak? Apakah ada sangkut pautnya atau gimana Pak? Begini, kalau The Simpsons kan jelas tidak ada rujukan hadis kan? Iya. Ada nggak dia ngomong-ngomong tentang konteks hadis kan? Kan enggak. Itu kan global. Itu kan sama dengan peramal-peramal yang lain. Banyak sekali, bukan The Simpsons saja, tapi juga peramal-peramal kelas dunia kan, yang meramalkan apapun yang memang banyak terjadi. Pertama begini, fenomena itu mungkin terjadi. Karena baginda Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan bahwa akan ada peramal-peramal. Dan itu banyak benernya. Kenapa? Karena dia mencuri informasi dari langit kan. Nah, hadisnya begitu. Dukun itu mencuri informasi dari langit melalui jin kan. Makanya ada harganya kan dukun itu. Jadi sangat mungkin para peramal pun benar adanya. Tapi jangan dipercaya karena sebagian nggak benar. Campur aduk kan antara kebenaran dan tidak. Tapi kalau namanya Nabi Muhammad kan banyak juga memprediksi apa itu ramalan. Ayo, Nabi Muhammad banyak sekali. Kalau kita bicara ramalan, Nabi Muhammad peramal ulung, ya kan? Memprediksi semua apa terjadi kan kejadian. Tapi ramalan bukan itu sumbernya dari Allah. Nah, Muhammad Qasim sumbernya dari mimpi mubasyirat. Dan ketika saya bertanya ke Muhammad Qasim, kamu dapat apa lagi selain mimpi yang aneh-aneh? Nggak ada, mimpi doang. Ya berarti benar. Kalau misalnya tiba-tiba ada bisikan roh, ada bisikan mereka Jibril gitu ya. Kamu Al-Mahdi, itu sudah melenceng gitu. Kayak Lia Eden jadinya. Nah, Lia Eden kan malaikat Jibril datang. Padahal sudah jelas guidance-nya bahwa tidak ada lagi petunjuk setelah aku wafat kecuali satu dalam bentuk mimpi. Udah. Jadi gini ya teman-teman. Nah, yang ini yang mengaitkan dengan kartun apalagi dengan yang lainnya, mungkin antum bisa tabayun ya dengan video kami. Nah, ada lagi Pak, ada lagi nih yang tadi saya hampir lupa deh. Kebanyakan yang masuk nih. Gini. Dengan terkait Muhammad Qasim nih. Muhammad Qasim kan nanti akan dibaiat menjadi Al-Mahdi menurut pandangan Gajah. Nah, enggak semua kan ikut Gajah. Ada beberapa persen mungkin 70% atau enggak setengahnya atau mungkin 95% kali. 95% lebih. Enggak percaya kan? Enggak percaya. Nah, ini tanggapan Bapak gimana nih? Iya. Apakah ada misi untuk mempercayai mereka, untuk mengikuti kita gitu? Atau gimana? Justru begini, kalau banyak ustadz percaya, saya malah nggak percaya itu Al-Mahdi. Kalau banyak ikut malah jadi nggak percaya. Kenapa? Karena takdirnya cuma 13 orang yang baiat. Yang baiat? Yang baiat itu berarti yang kesana? Yang percaya, yang datang, yang yakin kan, kemudian membaiat kan sedikit. Daripada hampir 2 miliar umat Islam kan. Jadi benar ternyata nasibnya Al-Mahdi seperti nasib para nabi. Yaitu tidak dipercaya. Bahkan Nabi ada yang lebih dahsyat lagi. Tidak dipercaya anak istrinya kan. Nabi Nuh kan. Oh iya. Tidak dipercaya. Udah paling mentok gitu. Udah disimulasikan langsung gitu. Iya. Nabi Isa muridnya cuma 12 biji terus kan. Ada pengkhianat lagi. Pengkhianat lagi. Jadi jelas justru kalau ada dianggap Al-Mahdi saat ini atau dianggap katakan Imam Mahdi, pengikutnya banyak, malah jangan dipercaya. Kenapa? Karena berarti beda dengan takdirnya nih. Oh iya. Ya sekarang gini contoh lah. Kalau Muhammad Qasim misalnya siapa Habib Rizik percaya nih. Ya mungkin. Atau Habib Umar percaya dengan Muhammad Qasim. Wah yang bayat pasti ribuan. Iyalah puluhan juta. Orang Mekah pun mungkin banyak yang bayat juga. Tapi faktanya kan cuma 13 orang. Rasulullah mengatakan yang akan bayat Al-Mahdi kan sejumlah pasukan Badar. Nah itu nanti sisa itu gimana Pak? Nah, apakah itu bagian dari pengikut Dajjal
atau hanya memang Muhammad Qasim itu hanya berjumlah 300? Bagaimana tuh cara melawan mereka gitu? Ya, jadi Apa gini. nanti ada fase lagi? Ya. Coba jelaskan. Memang yang pertama di dalam hadis Iya. kan yang pertama bayat. Berikutnya akan bayat terus, berantai. Oh, jadi. Kenapa? Karena memang ada satu kasus penenggelaman pasukan. Nah, orang jadi percaya kan. Udah dibayat rame, orang belum percaya, tapi ada penenggelaman dalam hadis kan itu. Mungkin itu orang mulai percaya. Tapi tetap mayoritas nggak akan percaya. Kenapa? Karena gini, dalam hadis kan Dajjal itu pengikutnya banyak, bahkan banyak memurtadkan umat Islam. Dalam hadis ya. Kemudian Dajjal itu akan perang dengan Al-Mahdi kan. Dan ternyata di dalam mubasyiratnya Muhammad Qasim benar. Bahkan kita dibantai itu, kita kalah dengan pasukannya Dajjal. Bahkan kita lari tunggang langgang bergabung dengan Nabi Isa kan. Nah, itu dalam hadisnya. Artinya pasukan Dajjal ini kan besar. Besar banget ya. Besar, lebih besar dari pasukan Al-Mahdi. Terbukti nih, seandainya tokoh-tokoh agama saat ini masih berbuat syirik, kan berpotensi pengikut Dajjal kan. Iya. Seandainya sekali lagi ya. Saya tidak menuduh sekarang dia pengikut Dajjal, kan Dajjal juga belum muncul. Iya. Nah, seandainya katakan sekarang muncul Dajjal, masih mereka belum sadar bahwa mereka pelaku syirik, ya otomatis lah. Otomatis mereka jadi pengikut. Nah, itu kan besar pengikut Dajjal. Iya. Jadi artinya sangat semakin relevan dengan keadaan itu. Begini Pak, cara membedakan ulama yang mengikuti syirik seperti apa Pak? Kayak memajang foto lukisan atau gimana Pak? Ya banyak, syirik itu banyak sekali. Contoh lah. Ini kan kita ulama nih, kita bahasnya ke konteks ulama nih. Kebanyakan soalnya ketika saya main, banyak nih, ada yang banyak kaligrafi, bahkan ada yang foto dirinya, lukisan dirinya dipajang sebesar-besar mungkin gitu. Ya. Itu mungkin, atau gimana Pak? Ya memang pertama jelas syirik itu dari foto syirik, itu syirik ya. Apalagi di rumahnya banyak foto kan, itu syirik. Dan alhamdulillah akhirnya saya sudah paham ketika saya punya wisma alaf dulu, membangun wisma mu'alaf, kan dulu ngadain ruqyah ya. Dan ternyata ada jin yang ngaku dia tinggalnya di foto. Nah, berarti Rasulullah benar itu ketika suruh menurunkan gordeng kan kepada anaknya, turunkan itu ada gambar kan. Nah, jadi itu menunjukkan barangkali Rasulullah pasti lebih tahu, makanya suruh ditutup ya, diturunkan, tidak boleh dipajang. Ternyata itu dari sisi faktanya memang saya akhirnya tahu bahwa foto itu menjadi rumah jin. Nah, oke. Foto. Yang kedua, perilaku tadi cium tangan yang menghadap ya. Tapi kalau cium tangannya juga ruku, seperti ruku tapi tidak berhadap dengan orang boleh. Jadi gini, ini kan berhadapan nih. Kalau saya cium tangan nih, sampai ruku begini kan termasuk syirik. Tapi kalau saya misalnya cium tangan, sambil ngebalik ini, cium tangannya diambil ya, kemudian saya ruku kan, di sana nggak ada orang nggak apa-apa, boleh. Jadi misalnya cium tangan nih, saya tetap pengen cium tangan sambil ruku, punya adab, ya sudah boleh. Tapi jadi berhadapnya gini, jadi saya jadi ditarik kemas itu nggak berhadapan, jadi saya berhadapannya ke sana, tapi di sana pun nggak boleh ada orang. Jadi begini kan, tangan ditarik. Nah, gitu ya. Jangan menghadap, itu enggak apa-apa. Muhammad Qasim mengajarkan itu. Contoh itu, syirik juga kan. Kemudian baliho-baliho di jalan. Kemudian jelas boneka-boneka, patung-patung. Kalau boneka untuk mainan anak, Muhammad Qasim mengatakan masih boleh, tapi setelah itu dimasukin lagi. Oh, jadi ada tata caranya juga mungkin. Ya, jadi misal ada nih boneka anak-anak kan, boleh dimainkan, tapi setelah itu masukin lemari lagi, taruh lagi ya. Foto pun kalau misalkan kita punya fotonya atau punya guntingan koran majalah, kemudian kita taruh ya di lemari. Tapi kita punya maksud ingin pria pamer kalau ada keluarga ini foto saya nih, itu juga tidak boleh. Sehingga niat menyimpan foto untuk ria itu. Tapi kalau di album foto dan itu hanya dokumenter itu nggak apa-apa. Yang penting jangan dipajang. Kemudian perilaku syirik banyak lagi, yang syirik hati, syirik pikiran segala macam ya. Kemudian yang dari semua sisi lah syirik itu. Oke gini Pak, mungkin saya udah menangkap, mungkin dari sini juga nanti bisa menangkap dari video kami. Tadi tuh kita mengutip foto baliho. Nah itu bagaimana si tukang yang bikin baliho, tukang si fotonya, apakah itu
termasuk bagi dia itu dosa jariah apa gimana, Pak? Iya, otomatis juara. Jadi gini, yang jelas kalau melukis kan jelas hadisnya nanti di akhirat dia suruh Dihidupkan. hidupkan. Bikin patung juga demikian. Nah, orang-orang yang melakukan satu kegiatan bersama-sama, memasang baliho misalnya, baliho jalan dia yang pasang, itu sama, itu terkena dosa juga karena dosa jariah. Sama dengan ginilah, Mas punya apa namanya toko minuman itu, ada di situ minuman kerasnya. Iya. Mas dosa nggak? Dosa kan ikut yang menjual, yang memerdagangkan, walaupun yang minum orang lain. Iya. Tapi kan semua dosa jariah jadi terbawa-bawa semua. Nah ini juga kan terus ini juga nih ini memang terkait dengan diri pribadi ya Pak ya. Karena tukang foto kan saya tuh kegiatannya memotret. Nah itu gimana Pak? Gini, kan tujuannya untuk apa nih? Karena secara general, kalau general bahwa kita bikin foto, itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi ada pemberitahuan. Sebaiknya begitu. Iya. Kan untuk KTP, atau apa kan harus kan wajib, itu kewajiban. Toh juga dokumentasi gimana Pak? Iya, dokumentasi boleh, kan bisa disimpan. Oh iya. Jadi album ya, membuat foto belum tentu bagian dari pelaku sirik, ya. Tapi memang ada baiknya dikasih tahu bahwa kalau bisa simpan, jangan dipajang. Nah demikian, memang itu konsekuensi logis kenapa kita usahanya foto kan. Jadi mau tidak mau kita sampaikan. Sama dengan kita punya usaha hotel. Nah, kan wajar. Oke, tamu-tamu wajib sama istri kan begitu. Ada pemberitahuan. Tapi kalau kita punya hotel, kita tidak ada pemberitahuan, itu dosa loh. Dosa. Sekarang misalkan kita bikin hotel nih, bebas siapa aja. Ikut dosa nggak yang punya hotel? Iya. Ikut dosa. Menyediakan muhrim ya. Sama dengan foto. Jadi foto menjadi tidak apa-apa karena kan memang dibolehkan foto. Gini, intinya foto tidak syirik. Catat deh, jangan sampai keliru loh. Oke. Foto tidak syirik, menjadi syirik kalau dipajang. Berarti kan tidak apa-apa dong yang bikin foto. Iya. Kalau lukisan mungkin kan itu termasuk syirik. Nah, kalau lukisan, pelaku lukisan sudah ada hadisnya, jelas memang itu tidak boleh. Berarti nanti di fase-fase akhir ini kita akan melihat nih, ada beberapa golongan yang mungkin ya Pak ya. Yang pengikutnya paling sedikit itu bisa jadi Imam Mahdi. Memang akan begitu takdirnya. Jadi yang ketika banyak ini disinyalir Dajjal. Oke, jadi kita udah bisa membandingkan gitu Pak ya. Karena sejarah membuktikan begitu. Para nabi pun begitu kan. Kan sedikit awalnya yang percaya. Oke, keren. Jadi ya seenggaknya kita dapat pemahaman gitu Pak ya. Ya, insyaallah. Oke, mungkin teman-teman pembahasannya sampai sini saja. Dan nanti dilanjut di episode selanjutnya mungkin dengan tema yang lebih berat. Insya Allah. Dan mungkin beberapa orang yang masih bertanya-tanya, masih tabayun, bisa saja chat ke saya untuk disampaikan. Kalau Anda tidak bisa datang ke sini. Oke, siap. Mungkin gitu aja Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.